Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di video kali ini adalah video yang terakhir untuk aksa materi 5, ya, final chapter dari input transaksi PT Mulia Beton. Final chapter berarti bagian yang terakhir atau bagian yang keempat, yaitu transaksi penyesuaian dan juga mencetak atau menyimpan laporan keuangan dalam bentuk PDF. Nah, di sini kurang lebih ada 10 atau 8 ya. Kurang lebih itu transaksi penyesuaiannya ada 9 ya. Ada 9 transaksi jurnal penyesuaian, kemudian ditambah laporan keuangan di sini ya. Laporan penjualan, pembelian, kas dan bank, kemudian laporan keuangan, laba rugi, neraca, perubahan modal, arus kas, ya. Jadi tambahannya lumayan banyak dan ini adalah syarat juga ya dari soal di kompetensi itu kita harus selesaikan jurnal penyesuaiannya sampai mencetak laporan dalam bentuk PDF. Oke, kita mulai dulu untuk transaksi penyesuaian yang pertama. Buatlah rekonsiliasi PPN di sini untuk mencatat jumlah PPN-nya itu lebih bayar atau kurang bayar ya. Nah, kalau kita pengen tahu rekonsiliasi PPN itu, di sini di modul ini sudah ada penjelasannya. Pertama kita harus cek terlebih dahulu rekonsiliasi PPN-nya melalui menu laporan pajak Indonesia, kemudian rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Kemudian kita atur tanggalnya, ya, seperti tanggal yang ada di modul ini. Kita bisa praktekkan di Accurate, ya. Masuk ke laporan, terus daftar laporan, kemudian pilih laporan pajak Indonesia, kemudian rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Tanggalnya jangan lupa diganti ya. Tanggalnya diganti tanggal 1 bulan 12 2019 sampai 31 bulan 12 2019. Nah, kita bisa lihat di Accurate-nya ya di sini. Kalau kita perhatikan ini total PPN masukannya hanya 1.417.500 dan PPN keluarannya itu 13.578.000. PPN masukan itu adalah PPN yang kita peroleh dari pembelian barang dagang. Kalau PPN keluaran itu PPN yang kita peroleh dari penjualan barang dan jasa. Nah, di sini ya ada selisih ini ya minus 12.160.500. Ini didapatkan dari ya, selisih antara PPN masukan dikurangi dengan PPN keluaran. Nah, kalau seperti ini total kurang bayar PPN 12.160.500. Ini berarti PPN kita selama bulan Desember itu kurang bayar sebesar segini. 12.160.500. Nah, kemudian jurnal penyesuaiannya seperti apa? Jurnal penyesuaiannya ya, kita bisa lihat di modul. Sini ya. Jika kita perhatikan PPN masukan jumlahnya hanya 1.417.500. PPN keluaran 13.578. Nah, berarti ada selisih minus 12.160.500. Hal ini berarti mengharuskan perusahaan untuk mencatat. Jadi dicatat dulu ya, selisih dari PPN masukan dan PPN keluarannya itu atau PPN kurang bayarnya dicatat dulu. Ya, tapi belum dibayarkan di bulan ini, dibayarkannya nanti di awal bulan berikutnya atau di Januari. Maka jurnalnya seperti ini ya. PPN keluaran di debit 13.578 dan PPN masukan di kredit 14.117.500. Kemudian PPN kurang bayar sebelah kredit 12.160.500. Oke, kita akan coba input transaksinya ya di Accurate. Untuk penyesuaian yang pertama, masuk ke aktivitas, buku besar, pilih bukti jurnal.
Nomor vouchernya kita isi aja kayak gini ya. Tanggalnya tanggal 31 bulan 12 2019. Description-nya isi aja pencatatan PPN kurang bayar Desember 2019. Sini PPN keluarannya. PPN keluaran. Tadi PPN keluarannya adalah 13.578.000. Kemudian di akun kredit yang pertama itu PPN masukan. Di sini 1.417.500 ya. Kemudian ini akun kredit yang terakhir atau yang kedua adalah PPN kurang bayar 12.160.500. Jadi di sini jangan ditulis minus ya. Nah, karena dia nanti otomatis terisi angka positif. Kalau sudah simpan dan tutup. Kalau pengen lihat transaksi penyesuaian tadi, masuk aja di menu daftar, buku besar, bukti jurnal umum, terus tinggal ganti tanggalnya. Transaksi penyesuaian pertama sudah kita input, kita ke transaksi penyesuaian yang kedua. Nah, ini ya. Beban listrik, PAM, dan telepon di bulan Desember, ya, itu diestimasi sama dengan bulan lalu, atau hanya di kisaran 3.242.863. Jika ada kurang atau lebih, maka akan dilakukan penyesuaian kembali saat jumlah beban tersebut diketahui. Nah, kalau kita perhatikan, ya, transaksi penyesuaian yang kedua ini bercerita tentang beban yang masih belum dibayar atau masih diestimasi. Nah, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah beban yang masih terutang dan akan dibayarkan pada bulan berikutnya. Namun kita tetap harus mencatat beban ini sebagai beban yang terutang, bukan beban yang sudah dibayarkan ya, tapi bebannya itu dicatat dulu sebagai utang. Nah, jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Beban listrik, PAM, dan telepon di sebelah debit 3.242.863 pada hutang beban di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Kita input di Accurate lagi ya. Kita masuk menu aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum, tanggalnya diganti. Ini nomor vouchernya biarkan saja seperti itu ya. Ini kita ganti. Ini kita catat seperti ini. Desember 2019. Kita cari nama akunnya beban listrik. Nominalnya tadi adalah 3.242.863. Kita cari akun kreditnya yaitu hutang beban. Kalau sudah, simpan dan tutup. Nah, pengen lihat yang tadi daftar, buku besar, bukti jurnal umum, tinggal ganti tanggal. Sebenarnya penyesuaian ini nggak susah-susah, gampang ya, karena kita harus analisa dulu, itu yang susahnya. Kalau gampangnya ya kita tinggal input gitu. Jadi di sini nggak bisa langsung asal input ya, tapi kita harus gunakan logika kita untuk berpikir mengenai transaksi ini yang ada di dalam penyesuaian. Nah, kita ke transaksi penyesuaian yang ketiga atau yang poin C ini ya. Beban asuransi telah berkurang selama telah berkurang 1 bulan gitu ya, maksudnya beban asuransi telah berkurang 1 bulan. Oke, ya. PT Mulia Beton itu awalnya sudah membayar premi asuransi itu di muka ya, atau bayarnya itu duluan, misalkan dia bayarnya untuk 1 tahun ke depan ya. Jadi langsung dibayar, misalkan sebulannya 50.000 ya kali 12 kan berarti 600.000 langsung dibayar di depan. Nah, asuransi yang dibayar di depan itu sama aja kayak gini teman-teman. Kalau kita nyewa rumah selama 1 tahun 20 juta, misalkan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, itu setiap bulannya nilai sewanya itu akan berkurang. Nah, jadi maksudnya berkurang itu seperti itu ya.
Itu akan berbeda kalau kita bayar setiap bulan ya. Itu beda. Kalau kita bayar setiap bulan, itu bebannya nggak dibayar di awal, tapi di akhir. Nah, kalau bayarnya di awal, ya itu untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan seperti itu. Nah, PT Mulia Beton ini dia sudah bayar premi asuransi di muka atau di awal, yaitu pada tanggal 1 Mei. Masanya itu sebenarnya nggak dijelasin rincinya ya, tapi di sini saya tambahkan saja untuk masa 1 tahun. Jadi selama 1 tahun dari 1 Mei 2019, PT Mulia Beton tuh udah bayar asuransinya duluan. Nah, kalau kita perhatikan ya, PT Mulia Beton ini menggunakan pendekatan neraca ya dalam mencatat asuransi dibayar di muka itu. Di soal berkurang 1 bulan, maksudnya adalah masa asuransi ini sudah memasuki bulan ke-7 dari tanggal pembelian. Sehingga maksud dari berkurang 1 bulan itu adalah bertambahnya masa kadaluarsa asuransi tersebut dari 6 bulan ke 7 bulan. Gitu. Paham ya? Misalkan tadi dia bayar asuransinya itu di bulan Mei 2019. Berarti terhitung 1 bulannya tuh Juni. Ya. Kemudian Juli, Agustus, ya. September, Oktober, November. Berarti yang Desember ini sudah masuk bulan ke-7. Gitu. Nah, paham ya? Jadi sudah 7 bulan, nilai asuransinya itu berkurang. Berarti berapa pengurangannya, total pengurangannya itu sudah berapa? Nah, cara mencarinya seperti ini ya, kita cari dulu. Nilai asuransinya itu di soal 90 juta ya. Untuk masa 1 tahun berarti dibagi 12 bulan. Ketemu per bulannya itu nilai asuransinya itu berkurang sebesar 7.500.000. Karena asuransinya itu sudah jalan 7 bulan ya, dari Mei sampai Desember itu udah 7 bulan berjalan, maka 7.500.000 ini kita kali dengan 7 bulan sehingga penyusutan atau pengurangan asuransinya itu sudah sebesar 52.500.000. Nah, jurnal penyesuaiannya yang kita input seperti ini ya, beban asuransi di debit pada asuransi bayar di muka sebelah kredit. Yaitu 52.500.000 ya, dan 52.500.000. Kita masuk aja ke accurate-nya. Di aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Nomor voucher biarkan saja seperti itu, ini kita ganti tanggalnya. Desember 2019. Kita cari di sini beban asuransi ya, 52.500.000. Kreditnya adalah asuransi dibayar di muka dengan nilai yang sama ya. Kita pilih simpan dan tutup. Pengen lihat yang tadi masuk aja di menu daftar, buku besar, bukti jurnal umum. Tinggal diganti tanggalnya. Nah, kita ke penyesuaian yang keempat ya. Perlengkapan telah terpakai sebanyak 570.000. Ini nih kurang lebih mirip ya sama asuransi dibayar di muka tadi. Dia menggunakan pendekatan neraca juga. Tetapi di sini tidak ada keterangan ya. Kalau asuransi tadi itu kan ada keterangan dibeli tanggal berapa ya, terus dipakai untuk masa waktu berapa gitu. Nah, kalau perlengkapan di sini dia nggak ada keterangan itu ya. Sehingga kita nggak ada perhitungan seperti yang kayak di asuransi tadi ya, seperti itu nggak ada. Terus yang transaksi penyesuaian yang keempat ini ya, itu menjelaskan bahwa nilai perlengkapan di bulan Desember 2019 itu sudah terpakai sebanyak 570.000. Dari nilai awal ya, yaitu 12.850, ini sudah kepakai 570. Berarti kita tuh hanya mencatat yang terpakai ini saja. Nah, yang terpakainya tuh berarti kita catatnya sebagai beban perlengkapan ya di sebelah debit 570.000 dan perlengkapan di sebelah kredit 570.000. Kita catat di bukti jurnal umum ya. Kita masuk lagi ke akurat. Aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Ganti dulu tanggalnya ya. Pencatatan beban per
Kelengkapan Desember 2019. Cari akun beban perlengkapan. Ini. 570.000. Kemudian akun kreditnya adalah perlengkapan. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Lihat yang tadi di daftar ya, buku besar, bukti jurnal umum, tinggal rubah tanggalnya. Transaksi yang berikutnya ya, penyesuaian yang kelima. Atas audit e-money ya, terdapat selisih 17.000 dan selisih tersebut telah diketahui, yaitu ya 17.000 ini digunakan untuk keperluan pribadi oleh si pemegang kas ya, dan akan dipotong saat gajian di Januari 2020. Nah, beban tersebut ya, yang 17.000 ini dimasukkan ke biaya lain-lain, sehingga di sini kita membuat jurnalnya itu adalah biaya lain-lain di debit pada kas e-money di sebelah kredit 17.000. Nah, di sini kita masuknya di menu aktivitas ya, kas dan bank, pilih pembayaran. Kita pilih kasnya kas e-money ya, vouchernya kita ganti dengan seperti ini, penyesuaian 19 bulan 12 05. Tanggalnya 31 bulan 12 2019. Memonya adalah penyesuaian kas e-money Desember 2019. Kita cari aja akunnya biaya lain-lain tadi ya. Cari akunnya biaya lain-lain. Nilainya adalah 17.000. Nilainya 17.000. Kemudian di sini kita klik kalkulator. Biar sama akun di debitnya, akun di sebelah kreditnya 17.000. Kita pilih simpan dan lihat yang tadi di daftar kas dan bank, pilih pembayaran, tinggal ganti tanggal. Oke. Kita ke transaksi penyesuaian yang ke-6. Membayar hutang jangka panjang. Ya, hutang jangka panjang. Ini berarti bukan hutang dagang ya. Pokok hutangnya itu 5 juta. Terus beban bunganya itu 250.000. Dibayarkan melalui Bank BCA. Ini adalah transaksi pembayaran pokok hutang jangka panjang 5 juta sekaligus dengan pembayaran bunga 250.000. Maka jurnal penyesuaian yang itu jadi seperti ini ya. Hutang jangka panjang di sebelah debit 5 juta, beban bunga bank di sebelah debit 250.000 dan BCA IDR karena bayarnya pakai BCA ya. BCA IDR di sebelah kredit 5.250.000. Di sini ada keterangan ya, buat terlebih dahulu akun dengan nama beban bunga bank, kodenya 8.200, akun induknya adalah beban lain-lain. Oke, kita ke akuratnya ya. Kita masuk dulu ke menu aktivitas, kas dan bank, pilih pembayaran. Dibayar melalui BCA di sini. Ya, ini penyesuaian 06. Tanggalnya ganti 31 bulan 12 2019, memo ya. Pembayaran utang jangka panjang Desember 2019. Akun yang pertama kita cari dulu untuk mencatat pokok hutangnya ya, yaitu hutang jangka panjang. Jumlahnya 5 juta. Kemudian akun yang kedua itu beban bunga. Beban bunga itu belum ada di sini ya. Sehingga kita bikin baru, pilih akun baru. Kemudian kita isi tipe akunnya, kita ganti dulu ya menjadi beban. Nomor akunnya 8.200 ya.
Nama akunnya beban bunga bank. Ini kita centang bagian dari akun beban. Sebentar. Biaya lain-lain. Oh, nggak ada ya. Ini nggak usah ya, dibuang aja ini. Jadi cukup seperti ini saja. Kita pilih OK. Ya. Nah, kita isi di sininya ya dengan 250.000. Kemudian kita klik gambar kalkulator di sini sehingga jumlah di kreditnya sama 5.250.000. Kita pilih simpan dan tutup. Pengen lihat yang tadi daftar kas dan bank pembayarannya, tinggal ganti tanggal. Kemudian penyesuaian yang ketujuh. Bank BCA memberikan jasa giro sebesar 785.650 dan biaya administrasi sebesar 546.780. Berarti ini ada dua transaksi ya di tanggal yang sama, yaitu 31 Desember 2019 ya, ada dua transaksi, yaitu dapat jasa giro dulu, kemudian beban administrasi bank dibayarkan juga. Pertama kita input dulu pendapatan jasa giro melalui menu ya, aktivitas, kas dan bank, pilih penerimaan. Kita depositkan ke BCA IBR. Ya. Nomor vouchernya kita isi aja. Penyesuaian 19/12/07. Ya. Tanggalnya 31/12/2019. Memonya isi aja. Ya. Pendapatan jasa giro Desember 2019. Ya. Akunnya di sini kita pilih pendapatan lain-lain. Cari pendapatan lain-lain ya. Jumlahnya adalah 785.650 ya. 785.650. Kemudian kita klik gambar kalkulator biar di akun debitnya atau di akun BCA-nya terisi segini. Pilih simpan dan tutup. Pengen lihat yang tadi, masuk aja di menu daftar, kas dan bank, pilih penerimaan, tinggal ganti tanggal. Terus biaya admin banknya tadi adalah 546.780. Ya. Kita masuk ke menu aktivitas, kas dan bank, pilih pembayarannya. Kita pilih BCA di sini, tanggalnya kita ganti dulu 31/12/2019. Sorry. Di sini kita isi biaya admin bank Desember 2019. Kita cari akunnya. Kita cari akun debitnya adalah biaya administrasi bank, bukan beban bunga ya, bunga itu beda. Kita lihat lagi nilainya tadi adalah 546.780. Terus di akun kreditnya kita klik gambar kalkulator biar BCA-nya ini juga keluar di kredit sebesar 546.780. Kita pilih simpan dan tutup. Dan lihat yang tadi, masuk aja di daftar, ya. Kas dan bank, pembayaran, ganti tanggal. Kemudian di penyesuaian yang ke-8, PPh badan UMKM sebesar 0,5% dari penjualan bersih. PPh badan UMKM itu 0,5% dari penjualan bersih. Nah, transaksi penyesuaian ini adalah menghitung pajak penghasilan badan UMKM sebesar 0,5% dari penjualan bersih. Kita cek dulu di laporan penjualan bersih pada menu laporan. Laporan keuangan, pilih laporan laba rugi yang standar. Kemudian yang kedua, ganti tanggalnya
ya, dari 1 Desember sampai 31 Desember 2019. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa lihat ya, di Accurate ini. Jadi caranya kita buka dulu laporan penjualannya ya, di menu laporan, daftar laporan, pilih laporan laba rugi ya, atau laporan keuangan dulu, terus laporan laba rugi yang standar, kita double klik ya. Terus kita ganti dulu tanggalnya, dari tanggal 1 bulan 12 2019 ke 31 bulan 12 2019. Nah, penjualan bersih itu yang mana? Ya, penjualan bersih itu ini. 135.780.000 ini adalah penjualan bersih ya. Nah, ini penjualan bersih. Didapatkan dari mana itu? Nah, didapatkannya dari sini. Jumlah penjualan yang kotor ya, atau bruto 136.500.000 dikurangi retur penjualan 220.000 dikurangi potongan penjualan 500.000 sehingga ketemu di sini ya penjualan bersihnya adalah 135.780.000. Nah, penjualan bersihnya itu dikalikan dengan tarif pajaknya tadi. Tarif pajaknya adalah 0,5%. Itulah yang akan kita bayarkan. Ya. Jadi 0,5% dikali 135.780.000 itu adalah 678.900. Ini yang akan kita jurnal. Karena ini bayar ya, berarti kita masuknya di menu aktivitas. Aktivitas, kas dan bank, pilih pembayaran. Banknya pilih aja BCA ya. Ini biarkan aja nomor vouchernya seperti itu. Kita isi 31 bulan 12 2019. Memonya pembayaran PPh Badan UMKM Desember 2019. Oke. Nah, di akun debitnya ya, kita cari beban pajak penghasilan. Tadi 678.900. Kemudian kita klik gambar kalkulator agar di akun kreditnya atau di akun BCA-nya terisi jumlah yang sama. Pilih aja simpan dan tutup. Pengen lihat yang tadi di daftar, kas dan bank, pilih pembayaran. Ganti tanggalnya ya. Oke, terus transaksi penyesuaian yang terakhir adalah penyesuaian akhir bulannya. Di sini maksudnya penyesuaian akhir bulan itu tujuannya untuk mencatat penyusutan aktiva tetap. Kan agak repot ya kalau kita misalkan aktiva kita tuh banyak, aktiva tetapnya, terus kita hitung satu-satu penyusutannya berapa. Itu kan akan sangat menyulitkan ya. Nah, di Accurate ini dia langsung ya, misalkan aktiva tetap kita tuh ada 50 unit gitu. Jadi langsung dilakukan di satu modul saja. Nama modulnya itu adalah penyesuaian akhir bulan. Tujuannya untuk mencatat penyusutan aktiva tetap, khususnya untuk bulan Desember 2019. Nah, cara inputnya bagaimana? Ya, masuk di menu aktivitas, periodik, terus pilih proses akhir bulan. Kemudian sesuaikan tahun transaksinya, ya, 2019, lalu pilih bulan transaksinya itu Desember. Kemudian klik OK, jika sudah selesai klik OK. Saya praktekkan di Accurate. Masuk di menu aktivitas, ya, pilih periodik, kemudian pilih proses akhir bulan. Maka nanti akan muncul jendela akhir periode. Di sini kita ganti dulu bulannya, bulan Desember, tahunnya 2019. Langsung aja klik OK. Kemudian nanti akan muncul lagi jendela informasi seperti ini. Proses akhir bulan telah selesai. Klik saja OK.
Nah, penyesuaiannya udah kita lakukan semua ya, 8 transaksi penyesuaian tadi. Selanjutnya kita akan coba mencetak laporannya ya, dan disimpan dalam bentuk PDF. Mencetak di sini bukan berarti saya harus cetak langsung di print gitu ya. Nggak mungkin saya tampilkan di video ini gitu. Cetak di sini maksudnya adalah kita menyimpan laporan tersebut dalam bentuk PDF. Laporan yang pertama ya adalah laporan penjualan untuk periode 31 Desember 2019. Oke, kita cari dulu dia accurate ya. Di laporan, daftar laporan, terus kita cari laporan penjualan ini ya. Kita mau yang seperti apa? Laporan penjualannya mau per barang atau per kuantitas atau per pelanggan ya. Di sini saya pilihkan penjualan per pelanggan saja. Terus jangan lupa ya di report format ini kita ganti tanggalnya dari tanggal 1 bulan 12 2019 sampai 31 bulan 12 2019. Pilih saja OK. Nah, cara nyimpannya ke PDF bagaimana ya? Yang dimau oleh soal tadi. Nah, ini laporannya sudah seperti ini ya. Kalau kita pengen simpan ke PDF, klik aja simpan. Terus pilih tipe filenya tuh PDF file. Kemudian nanti akan muncul jendela export to PDF. Ini klik saja OK. Kemudian nanti akan muncul lagi jendela save as. Nah, ini kalau bisa teman-teman buat folder. Ya. Sini saya buat folder misalkan seperti ini. Laporan PT Mulia Beton. Nanti laporannya akan kita simpan di folder itu ya. Kita tunggu dulu teman-teman karena agak macet ya. Jadi kalau yang terakhir ini dia nggak terlalu sulit ya, karena dia tuh mintanya cuman laporannya disimpan dalam bentuk PDF. Kalau yang sebelumnya tadi kan ada 8 transaksi penyesuaian ya. Nah, di situ kita kalau langsung input tanpa kita mikir, itu nanti pasti bisa salah. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, coba saya ulang ya cara nyimpannya tadi. Kita tunggu aja yang ini. Ini masih loading ya buat foldernya. Kita tunggu dulu. Jadi tadi caranya kayak gitu ya, masuk dulu ke menu laporan, terus pilih daftar laporan. Kemudian tadi teman-teman pilihnya laporan penjualan ya, terus pilih lagi laporan penjualan per pelanggan ya, double klik laporan itu, kemudian ganti tanggalnya dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember 2019. Ini kita tunggu dulu ya karena masih not responding. Oke, ini udah bisa ya. Ini saya simpan di sini laporan penjualan tadi. Saya kasih nama laporan penjualan PT Mulia Beton Desember 2019. Kemudian kita pilih save.
Nah, nanti akan saya tunjukkan ya, laporannya itu sudah tersimpan atau belum. Terus kita lihat lagi, laporan yang kedua adalah laporan pembelian untuk periode 31 Desember 2019. Kita cari lagi ya. Di sini, di menu laporan, pilih daftar laporan, terus pilih laporan pembelian. Pilih aja yang pembelian per pemasok ya, double klik ini. Terus nanti akan muncul jendela report format ya. Ganti tanggalnya tanggal 1 bulan 12 2019 sampai 31 12 tahun 2019. Klik OK. Kemudian kita langsung simpan laporan pembelian tadi ya. Pilih simpan di sini. Tampilannya kayak gini, teman-teman. Laporan pembeliannya. Kita pilih simpan dalam bentuk PDF, berarti PDF file ya. Ini nanti akan muncul jendela export to PDF. Klik saja OK. Dia nanti akan muncul jendela Save As. Kasih namanya laporan pembelian PT Mulia Beton Desember 2019. Kemudian pilih Save. Oke, laporan yang ketiga adalah laporan kas dan bank. Untuk semua tipe akun kas dan bank. Kita save juga dalam bentuk PDF ya. Laporan yang ketiga. Masuk ke laporan, daftar laporan, pilih kas dan bank. Di sini ya. Yang kita masukkan di sini, nah ini kan agak bingung ya karena banyak. Kita mau pilih yang mana di sini. Kalau buku bank ini khusus bank saja. Nah, kita pilihnya ini saja ya. Daftar akun kas dan bank ini. Kemudian kita ganti tanggalnya per tanggal di sini ya, 31 bulan 12 2019. Klik OK. Kemudian laporannya nanti akan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini sudah memuat informasi seluruh akun kas ataupun bank di sini beserta dengan saldo-saldo. Kita klik simpan dalam bentuk PDF. Kemudian nanti muncul jendela export to PDF di sini. Klik OK. Kemudian akan muncul jendela Save As ya. Kasih nama di sini. Laporan kas dan bank PT Mulia Beton Desember 2019. Kemudian klik Save. Nah, kita ke laporan yang keempat. Ya. Nah, laporan yang keempat ini punya anak. Yang pertama laba rugi. Ya. Format standar. Tampilkan induk, tampilkan anak, dan tampilkan jumlah induk. Untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Laporan laba rugi ya. Laporan, daftar laporan, pilih laporan keuangan, kemudian pilih laba rugi yang standar. Ya. Kemudian nanti akan muncul jendela report format. Kita ganti tanggalnya ya, tanggal 1 Januari 2019 sampai 31 bulan 12 2019. Tadi dia minta apa aja di situ? Tampilkan induk, tampilkan anak, dan tampilkan jumlah ininya, jumlah induk. Tampilkan induk, anak, dan tampilan jumlah induk. Oke. Coba balik lagi ke sini ya. Tampilkan induk, tampilkan anak, dan tampilkan jumlah induk di sini. Nah, ini sudah default ya. Kita klik saja OK. Ya. Terus di laporannya akan berbentuk seperti ini ya.
Masih mengalami laba ya, 497 sekian. Kita simpan dalam bentuk PDF. Dia akan muncul jendela export to PDF ya. Klik saja OK. Kita kasih nama di sini laporan laba rugi PT Mulia Beton. Klik aja save. Masih laporan yang keempat ya. Neraca induk dengan tipes kontrol. Periode 31 Desember 2019. Oke. Masuk ke menu laporan, pilih daftar laporan, pilih laporan keuangan, pilih neraca induk kontrol yang ini ya, double klik. Kemudian nanti akan muncul report format seperti ini. Ganti tanggalnya ya, 31 Desember 2019. Tampilkan induk, tampilkan anak, tampilkan jumlah induk. Jadi centang 3 ini. Kemudian klik OK. Maka nanti bentuk laporannya akan seperti ini ya. Kontrol itu berarti yang ada 2 buah. Sebelah kiri ini aktiva, sebelah kanan ini kewajiban dan ekuitas ya, atau pasifan. Sama jumlahnya ya, masih balance. Kita save ke dalam bentuk PDF, klik simpan, pilih PDF file, kemudian nanti akan muncul jendela export to PDF, klik OK. Kemudian kita save ya. Di sini, di jendela save as ini teman-teman bisa lihat ya. Namanya adalah laporan neraca PT Mulia Beton Desember 2019. Save. Oke. Masih di laporan yang keempat ya. Poin C yaitu perubahan modal atau perubahan ekuitas pemilik dari 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Masuk di menu laporan, daftar laporan, cari ini ya, perubahan ekuitas pemilik. Ini. Jadi laporan, daftar laporan, pilih laporan keuangan, kemudian pilih perubahan ekuitas pemilik. Double klik. Kemudian akan muncul jendela report format ya. Ganti tanggalnya dari tanggal 1 bulan 1 2019 sampai 31 bulan 12 2019. Klik OK. Kemudian kita save laporan perubahan modalnya atau perubahan ekuitasnya. Modalnya meningkat ya, dari 2 miliar menjadi 3 miliar. Kita pilih simpan dalam bentuk PDF. Dia akan muncul jendela export to PDF di sini ya. Kita klik saja OK. Dia nanti akan muncul jendela save as. Kita kasih nama ya, laporan perubahan ekuitas PT Mulia Beton. Save. Nah, laporan yang terakhir ya, di poin yang keempat, laporan arus kas dengan metode langsung, periodenya Januari sampai Desember 2019. Laporan arus kas metode langsung, masuk di menu laporan, daftar laporan, laporan keuangan, cari laporan arus kas metode langsung. Laporan arus kas metode langsung, double klik itu. Kemudian di jendela report format, di sini kita ganti periodenya dari periode 1 itu berarti Januari ya, tahun 2019 sampai periode yang ke-12 itu berarti Desember, tahunnya 2019. Kemudian klik saja OK. Maka laporan arus kasnya jadi seperti ini. Kita simpan dalam bentuk PDF. Nanti akan muncul jendela export to PDF seperti ini. Kemudian klik OK.
Nah, kita pilih di sini, kita ketikkan namanya itu laporan arus kas PT Mulia. Kita klik save. Oke, udah habis ya, nggak ada laporan yang harus kita simpan lagi. Jadi selesai sudah ya untuk input transaksi PT Mulia Beton. Ya, di video yang terakhir ini untuk aksa materi 5 final chapter atau bagian yang keempat. Jadi teman-teman bisa praktekkan ya, di kelompoknya masing-masing untuk transaksi penyesuaian sampai penyimpanan laporan-laporan yang diperlukan ya. Dan saya berharap teman-teman bisa merangkai keseluruhan materi ini ya, mulai dari persiapan mahir, transaksi bagian 1, 2, 3, dan yang final chapter yang terakhir ini. Dan teman-teman bisa membagikan ya, ilmu-ilmu ini secara gratis kepada teman-teman yang lain ataupun orang-orang lain yang memerlukan tutorial bagaimana cara menginput transaksi di Accurate. Dan saya berharap teman-teman berhasil untuk ujian lembaga maupun ujian kompetensinya. Jadi itu saja teman-teman untuk video input transaksi PT Mulia Beton final chapter di hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.